Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 636. Tian Brahma, aku harus memanggilmu kakak. Lelucon Xuan Brahma benar-benar membuat Adinata berpikir keras. Dia tidak tertarik untuk menipu Masaki Miyamoto. Betapapun cantiknya istrinya, Adinata bukanlah seseorang yang akan berhubungan S3KS dengan wanita lain begitu saja. Tapi, mungkin, Adinata tidak perlu melakukan ini. Adinata berpikir sejenak dan mengirim pesan ke King Long. Ya, apakah nyaman untuk berbicara? Sekitar 10 menit kemudian, King Long mengirimkan videonya, dan Adinata mengklik untuk menerimanya. Tuan, Tuan Brahma Xuan juga ada di sini. King Long melihat Adinata dan Xuan Brahma melalui video. Xuan Brahma melihat King Long dan berkata sambil tersenyum, "Ih King Long, kudengar kamu bekerja sebagai agen yang menyamar sekarang. Serum jenis apa yang kamu pakai? Apakah kamu memilikinya? Ingatlah untuk membelikan satu untukku juga. Sudah kubilang sebelumnya bahwa di era ini kenapa kamu tidak berlatih keterampilan tinju dan menendang? Kenapa kamu tidak memberikan serumnya saja?" Xuan Brahma adalah salah satu dari 3 bersaudara dari keluarga Brahma, orang yang paling tidak mau bekerja keras dalam kungfu karena dirasa terlalu melelahkan. King Long menjawab, maaf, saya bahkan tidak tahu seperti apa serum Mirakuru sekarang. Meskipun itu adalah obat ajaib yang dapat meningkatkan kebugaran fisik, Miyamoto Masaki belum memberikannya kepada saya. Saya minta maaf, Guru. Adinata berkata dengan tenang. King Long, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu baru saja bergabung dengan keluarga Miyamoto. Miyamoto Masaki masih tidak mempercayaimu. Ini normal. Namun, tidak lama kemudian, akan ada pertemuan 8 keluarga besar. Saat Miyamoto Masaki melihatku, dia pasti akan menyerangku. King Long juga tampak serius. Saya bersumpah, bahkan jika saya mati, saya akan mendapatkan obat ajaib sebelum konferensi dan memberikannya kepada tuan saya. Tentu saja Adinata percaya pada tekad King Long, tapi dia sekarang berada di keluarga rahasia, bukan keluarga biasa, dan obat-obatan ajaib serta serum itu adalah hal unik di dunia dan pasti akan dijaga ketat. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pribadi King Long, jika Miyamoto Masaki tidak memberikannya, dia tetap tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Adinata bertanya, kamu sudah bertemu dengan istri Miyamoto Masaki, kan? Bisakah wanita itu berbicara dengan keluarga Miyamoto? King Long mengangguk. Dia, nenek moyang Matsushi mereka tampaknya adalah penyelamat keluarga Miyamoto. Jadi meskipun keluarga mereka tidak sekuat keluarga Miyamoto, Miyamoto Masaki sangat menghormatinya. Lagi pula, wanita ini sangat kuat. Tadi malam, Masaki Miyamoto minum terlalu banyak dan berselingkuh dengan seorang pelayan, dan langsung ditangkap oleh Rika Matsushima. Matsushima Rika menampar Miyamoto Masaki tanpa berkata apa-apa. Setelah Miyamoto Masaki dipukuli, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan tidak melawan. Lagi pula, pelayan itu dieksekusi oleh Matsushima Rika. Setelah mendengar ini, Adinata merasa sedikit terkejut. Matsushima Rika, apakah kamu begitu kejam? Xuan Brahma tersenyum. King Long, aku akan mengajarimu cara untuk memastikan bahwa kamu bisa mendapatkan obat atau serum ajaib itu dalam waktu 1 bulan. Selain berusaha menyenangkan Miyamoto Masaki, kamu juga ingin diam-diam menjalin hubungan dengan istrinya. Saya pernah bermain dengan Matsushima Rika, dan saya sangat mengenalnya. Dia bukan pemilik yang damai. Suaminya mencuri sing, dia akan melakukannya, jangan pernah menganggur. King Long, kamu terlihat sangat jantan. Dia pasti akan menyukaimu. Silakan dan rebus seseorang dengan berani. Ingat kata-kataku, selama kamu mengayunkan cangkulnya dengan baik, tidak ada sudut yang tidak bisa kamu gali. King Long. King Long selalu jujur, dan dia sudah lama berpantang ketika dia dilatih oleh keluarga Brahma. Meskipun Rika Matsushima memang cantik, King Long tidak punya perasaan sama sekali padanya. Saat ini, Adinata juga berkata, King Long, ini jalannya. King Long tertegun. Guru juga menyarankan agar saya melakukan ini? Adinata mengangguk. King Long berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Xuan Brahma melambaikan tangannya ke King Long dan berkata, oke, silakan ayunkan cangkulnya. Nanti saya akan mengirimkan hobi Songdao Rika, makanan dan permainan favorit, DLL. Segera, Adinata menutup telepon dengan King Long. Setelah menutup obrolan video, Xuan Brahma tidak bisa menahan tawa. Ihaha, saya tidak menyangka bahwa pemain nomor 1 dunia dalam tantangan 1 lawan 1 akan benar-benar mengayunkan cangkul. Ini sangat menarik. Adinata sedang tidak ingin bercanda dengannya di sini. Dia berdiri dari batang pohon dan berkata, misi sudah selesai, saatnya aku pergi. Xuan Brahma berkata, oke, ingatlah untuk mengirimiku bayiku Xuan R dalam 1 bulan. Adinata awalnya ingin pergi, tetapi berbalik dan berkata kepada Xuan Brahma dengan sungguh-sungguh. Kakak kedua,
Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat Park Chuan-er dalam sebulan. Dalam pertemuan 8 keluarga besar ini, saya memiliki firasat bahwa keluarga Brahma kita akan menderita pukulan telak. Begitu 7 keluarga besar mulai mengincar kita, jangan tinggal di medan perang. Terlalu berbahaya di sini. Berbahaya? Mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menangkapmu. Chuan Brahma mendengus dingin, "Ibrengsek, aku tidak takut berperang dengan 7 keluarga besar. Jika itu yang terbaik, aku tidak ingin tinggal di tempat yang menyedihkan seperti medan perang selama setahun." Ngomong-ngomong, saudara ketiga, selama 8 pertemuan keluarga besar ini, jangan takut ketika kamu melihat orang-orang dari keluarga lain. Jika mereka berani macam-macam dengan keluarga Brahma kita, beri mereka pelajaran untukku. Adinata mengangguk. Jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas keluarga kita. Hilang. Adinata melambaikan tangannya dan berjalan ke pesawat Zephyr 3. Waktu berlalu sangat cepat, 23 hari berlalu. Tinggal 3 hari lagi hingga 10 Oktober, pertemuan 8 keluarga besar. Pada tanggal 7 Oktober, Adinata kembali ke Kastil Aye di Inggris lebih cepat dari jadwal. Kali ini ketika dia pulang, Adinata tidak membawa Anastasia atau Cynthia Yandra bersamanya. Bagaimanapun, mereka bukan dari 8 keluarga besar. Tidak ada yang bisa memprediksi situasi masa depan. Lebih baik mereka tidak terlalu terlibat, yang juga berlaku bagi mereka untungnya. Karena Lota berasal dari 8 keluarga besar, Adinata membawa Lota kembali ke Inggris bersamanya. Sesampainya di luar kastil, Lota tertarik dengan bunga dan tanaman aneh di luar dan terus memotret. Adinata menunggunya selama 2 menit dengan sikap yang sopan, tapi dia sangat suka memotret sehingga dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya dalam beberapa saat, jadi dia berkata, "Ya aku akan masuk dulu, dan kamu bisa langsung masuk setelah berfoto." "Datang saja." Adinata masuk ke kastil terlebih dahulu, dan kakak tertua Adinata, Tian Brahma sudah duduk di sofa di ruang tamu. Ketika Adinata melihat Tian Brahma, dia dengan sopan berseru, "I saudaraku." Kali ini, ketika Tian Brahma melihat Adinata, dia memasang ekspresi bermusuhan di wajahnya. Meskipun Tian Brahma juga memusuhi Adinata sebelumnya, di permukaan, dia menyembunyikannya dengan sangat baik dan berpura-pura peduli pada adiknya. Tapi kali ini, Tian Brahma tidak lagi menyembunyikannya. Tian Brahma mendengus dingin, "Saya tidak dapat memikul tanggung jawab kakak laki-laki Anda. Anda melakukan hal-hal hebat. Setelah mengetahui rahasia keluarga, Anda terus membuat prestasi besar, termasuk keluarga Peu dari negara dingin, Miyamoto keluarga dari negara kepulauan, dan keluarga Smith dari Swiss. Saya memiliki semua rahasia keluarga. Cepat atau lambat, kamu akan mengambil alih keluarga Brahma. Aku harus memanggilmu kakak." Bab 637. Tidak tahan bersikap rendah hati. Kata-kata Tian Brahma dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Tak heran jika beberapa tahun lalu, saat Adinata masih kecil dan mengkhawatirkan untung rugi karena wanita sombong seperti Jelita, Tian Brahma sudah mengetahui rahasia keluarga. Saat itu, Tian Brahma mengambil tanggung jawab menjadi pewaris keluarga Brahma dan mulai ingin menciptakan kejayaan bagi keluarga Brahma dan menyelamatkan keluarga Brahma dari bencana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, selain berusaha membangun hubungan baik dengan keluarga besar, Tian Brahma tidak melakukan apapun dan tidak membuat kemajuan berarti. Seperti yang kita ketahui bersama, hubungan baik adalah hal yang paling tidak masuk akal dan tidak ada artinya sama sekali. Sebagus apapun hubungan Anda, jika Anda tidak memiliki nilai guna, orang lain tidak akan bisa mengabaikan Anda. Adapun Adinata, setelah menyelesaikan misi pelatihan dan mempelajari rahasia keluarga, dia menemukan rahasia keluarga Peu, keluarga Miyamoto, dan keluarga Smith dalam waktu yang sangat singkat. Menyelesaikan sesuatu yang Tian Brahma belum selesaikan selama beberapa tahun. Jika ada daftar peringkat di pewaris keluarga Brahma, maka skor Adinata pasti akan melampaui skor kakak tertua Tian Brahma. Jadi, bisakah Tian Brahma tidak panik? Adinata tahu bahwa Tian Brahma cemburu padanya sekarang. Jika ini adalah waktu normal, Adinata tidak akan keberatan berdebat baik dengan Tian Brahma, tetapi sekarang musuh menghadapi musuh. Adinata dikepung oleh yang lain. 7 keluarga besar. Adinata tidak ingin berada di sini. Pertengkaran internal saat ini membuat kakek sedih. Dia mengabaikan Tian Brahma, berjalan ke Butler Leon dan bertanya, "Di mana kakek?" Butler Leon membungkuk hormat kepada Adinata, lalu berkata, Tuan ada di atas." Adinata menaiki tangga dan datang ke kamar kakeknya. "Bang bang, kakek, ini aku." Adinata mengetuk pintu. Namun, Chonghai Brahma tidak menjawab. Jadi Adinata langsung mendorong pintu masuk dan menemukan bahwa Chonghai Brahma sedang menelepon. Adinata berjalan mendekat dan tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam dan mendengarkan panggilan kakeknya. Chonghai Brahma tampak sangat tersanjung dan berkata di telepon, "Jarang sekali London memiliki cuaca bagus selama beberapa hari berturut-turut baru-baru ini, jadi saya ingin mengundang Anda ke kastil saya untuk menikmati taman buatan saya. Aku ingat kamu paling menyukai bunga kembang sepatu matahari bulan yang kami pelihara. Bunga ini berubah 3 kali sehari, seperti kembang sepatu air. Sangat indah.
Baru saja mekar beberapa hari terakhir, dan penuh dengan bunga. Cukup spektakuler. Kita bisa mekar di sini. Nikmati bunganya dan minum teh. Oh, jika kamu tidak punya waktu luang, aku bisa datang dan mencarimu. Kita bisa bermain catur, yang merupakan keahlianmu yang terbaik. Aku sudah lama tidak merasakan keterampilan caturmu yang luar biasa. Oh, aku tidak punya waktu luang. Oke kalau begitu, ayo kita bertemu di Maroko beberapa hari lagi dan ngobrol. Chonghai Brahma menutup telepon dengan kecewa. Chonghai Brahma selalu menyendiri dan bermartabat di depan Adinata dan yang lainnya. Adinata belum pernah melihat kakeknya bersujud kepada siapapun. Ini adalah pertama kalinya Adinata melihat nada merendahkan kakek tadi. Adinata bertanya, "Kakek, siapa yang kamu telepon?" Chonghai Brahma berkata, "Ya ini Tuan Addington. Keluarga rahasia Inggris, keluarga Addington." Chonghai Brahma berkata, "Dia? Awalnya saya berpikir bahwa sebelum pertemuan 8 keluarga besar, saya bisa bertemu Tuan Addington terlebih dahulu, mengobrol, dan mendapatkan dukungannya. Sayang sekali dia tidak ingin bertemu denganku. Sepertinya dia tidak akan mendukung keluarga Brahma di konferensi ini." Adinata mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Keluarga Addington dan keluarga Brahma sama-sama berada di Inggris sekarang, dan mereka bisa dikatakan mudah dijangkau. Kedua keluarga tersebut merupakan salah satu dari 8 keluarga rahasia di dunia, jadi wajar jika mereka bertemu satu sama lain. Namun, meskipun Chonghai Brahma memohon dengan rendah hati, keluarga Addington tetap tidak setuju. Ini jelas meremehkan keluarga Brahma. Saya tidak ingin melihat Chonghai Brahma. Adinata mengepalkan tinjunya, merasa sangat tidak bahagia pada kakeknya. Dia bisa mentolerir sikap rendah hati, tapi dia tidak tahan melihat kakeknya bersikap rendah hati. Keluarga Addington yang bangga, "Jika aku benar-benar dewa, beraninya kamu tidak datang jika kakekku memintamu untuk datang." Adinata menahan napas. Dia masih sedikit ragu untuk menjadi dewa sebelumnya. Karena jika dia benar-benar dewa, berarti dia memiliki kemampuan meramal masa depan, yang juga secara tidak langsung berarti dia dan Jelita akan menikah lagi dan bersama lagi. Tapi sekarang, Adinata lebih memilih kembali bersama Jelita, wanita jalang penipu itu, daripada melihat kakeknya begitu rendah hati. Chonghai Brahma menenangkan kekecewaannya, memandang Adinata sambil tersenyum, dan berkata, ngomong-ngomong, Adinata, lokasi pertemuan 8 keluarga besar ini telah diputuskan, di Chefchaouen, Maroko. Ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam pertemuan akbar 8 keluarga besar. Kamu pasti sangat bersemangat. Chefchaouen, kota yang pernah dikunjungi Adinata, adalah kota di barat laut Maroko pada dasarnya, pintu, tangga, dan dinding rumah di sana semuanya dicat biru. Ini seperti dunia dongeng. Batuk, batuk, batuk. Tiba-tiba, Chonghai Brahma terbatuk-batuk. Adinata segera mendukung Chonghai Brahma. Kakek, mengapa kondisimu memburuk lagi? Bukankah tim medis keluarga kami merawatmu?" Chonghai Brahma berkata, sudah disembuhkan dengan pengobatan barat dan Tiongkok, tapi saya khawatir ini adalah takdir. Tidak peduli seberapa maju teknologinya, ia tidak dapat bersaing dengan takdir. "Nak, kakek boleh?" Adinata dengan cepat berkata, Tidak, kakek, kamu pasti akan hidup sampai usia 100 tahun. Chonghai Brahma tersenyum dan menepuk kepala Adinata dengan penuh kasih. Oke. Meskipun dia tahu waktunya singkat, dia tidak mau membiarkan cucunya menderita kesakitan seperti ini sekarang. Adinata berkata, kakek, kamu sedang tidak enak badan. Jika kamu merasa tidak enak badan selama beberapa hari, jangan pergi ke Maroko. Kakak tertuaku dan aku akan pergi. Chonghai Brahma menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya bagimu dan tidak ada seorang pun dari 8 keluarga besar yang mengenalmu. Kakak tertuamu belum memiliki gengsi apapun dalam beberapa tahun terakhir. Aku harus pergi. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu membawa Lotta bersamamu? Adinata mengangguk. Iya, dia di luar sedang mengagumi bunga-bunga itu. Dia mungkin sudah masuk sekarang. Chonghai Brahma mengangguk dan berkata, Dia, meskipun Lotta masih anak-anak, dia telah muncul di 2 pertemuan 8 keluarga besar. Dia adalah wanita dengan otoritas dan hak untuk berbicara. Kamu tidak bisa meremehkannya. Cepat, bantu aku turun menemuinya. Saat ini, Lotta dengan senang hati datang ke aula Kastil Aie untuk mencari Adinata. Saudara Adinata. Lotta berteriak kegirangan dan datang ke aula. Alih-alih melihat Adinata, dia malah melihat Tian Brahma. Tian Brahma awalnya duduk di sofa, terlihat sangat marah. Tetapi saat dia melihat Lotta, dia segera bangkit dari sofa. Kemudian dia berjalan menuju Lotta dengan ekspresi hormat di wajahnya dan membungkuk 90 derajat. Iya, Nona Smith yang terhormat. Saya sangat senang Anda dapat mengunjungi Kastil Aie kami. Ini adalah kehormatan yang tak tertandingi bagi keluarga Brahma kami. Kami sudah bertemu 2 kali sebelumnya di konferensi. Saya ingin tahu apakah Nona Smith masih memiliki kesan terhadap saya? Luo Tea memandang Tian Brahma dan tersenyum. Ya ingat, kamu adalah kakak tertua Adinata, Tian Brahma. Tian Brahma sangat gembira. Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk dikenang oleh orang suci Swiss. Saat ini,
Adinata membantu Chonghai Brahma turun, dan kebetulan melihat Tian Brahma merendahkan diri di depan Luotea, bertingkah seperti pelayan. Adinata mau tidak mau berkata, "Saudaraku, Luota hanyalah seorang anak kecil. Apakah kamu begitu rendah hati?" Bab 638. Lota, kakak Adinata adalah orang jahat. Adinata membenci sikap rendah hati Tian Brahma, dia merasa itu akan membuat Adinata kehilangan muka juga. Sebelumnya, ketika Adinata berhubungan dengan Park Cheng-yu dan Miyamoto Masaki, kedua orang ini langsung membenci Adinata ketika mereka tahu dia berasal dari keluarga Brahma. Dia sama sekali tidak menganggap Adinata sebagai manusia dan sangat meremehkannya. Pertama kali Park Cheng-woo melihat Adinata, dia menjatuhkan Adinata, dan Miyamoto Masaki juga memukulinya begitu mereka bertemu. Mengapa? Itu karena Tian Brahma terbiasa rendah hati di depan mereka. Mereka mengira kalau kakak tertuamu melihatku, dia akan mengangguk dan membungkuk untuk menyajikan teh dan air. Kamu, sang adik, harus melakukan ini lebih lagi. Oleh karena itu, Adinata membenci perilaku Tian Brahma yang menjilati anjing di depan 8 keluarga besar. Namun, Tian Brahma juga merasa Adinata terlalu naif dan tidak tahu bagaimana berkompromi dan menjaga hubungan baik. Tian Brahma berbisik di depan Luota, tetapi berteriak dengan marah kepada Adinata. Sungguh lancang. Nona Smith adalah satu-satunya keturunan keluarga Smith. Statusnya sangat mulia. Dia telah berpartisipasi dalam 28 konferensi keluarga besar dan mewakili ketika keluarga berbicara. Kamu sebenarnya bilang dia masih anak-anak? Kamu adalah anak yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Luota tidak menyangka Tian Brahma dan Adinata akan bertengkar karena dia. Dia segera berkata kepada Tian Brahma, "Aku masih anak-anak. Kakak Adinata benar. Aku hanya seorang anak kecil. Kamu tidak perlu berbicara kepadaku dengan sopan. Kakak Adinata dan aku mempunyai hubungan yang sangat baik. Kadang-kadang dia memukulku." Tian Brahma. Adinata. Adinata dengan cepat berkata, "Belota, kamu harus menjelaskan kapan dan pada kesempatan apa aku akan memukulmu. Jika tidak maka akan menimbulkan kesalahpahaman." Lota menggaruk kepalanya, bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman. Dia tersenyum naif dan berkata, "Jika Kakak Adinata hanya akan memukulku ketika aku nakal. Dia akan selalu memukulku dengan ringan, tidak keras, hehe." Tian Brahma memandang Luota yang lugu dan cantik, dan tidak berani menyamakannya dengan putri keluarga Smith yang dia kenal sebelumnya. Pada pertemuan 8 keluarga besar, Lota pendiam dan menghabiskan sebagian besar waktunya duduk dengan tenang dan anggun. Tian Brahma juga bertemu Lota di dalam game. Dia adalah orang suci Swiss, yang dingin dan mulia. Mengapa dia menjadi begitu mudah didekati sejak bertemu Adinata? Saat ini, Chonghai Brahma tersenyum dan menegur Adinata. "Xiao Chen, Luota adalah tamu terhormat keluarga Brahma kita. Kamu dan dia adalah teman baik, dan kamu beberapa tahun lebih tua darinya. Kamu harus ada di mana-mana. Bagaimana kamu bisa memukul seseorang jika kamu membiarkannya pergi?" Adinata dengan cepat berkata, "Dia, kakek, apa yang saya lakukan salah? Saya tidak akan memukulnya lagi." Setelah mendengar ini, Luota sangat senang dan mendatangi Chonghai Brahma dengan sedikit lompatan. "Ya halo, kakek." Ini bukan pertama kalinya Chonghai Brahma dan Luotea bertemu. Luotea sangat terkesan dengan Chonghai Brahma di 2 konferensi sebelumnya. Oke, Luota telah tumbuh lebih tinggi, lebih cantik, dan memiliki sosok yang lebih baik. Aku ingin tahu putra siapa yang bisa menikahi wanita sempurna sepertimu. Chonghai Brahma memuji sambil tersenyum. Lota menatap Adinata dengan malu-malu. Chonghai Brahma tahu bahwa Luotea menyukai Adinata, tetapi dia juga tahu bahwa Adinata sudah memiliki 2 istri dan tidak ingin mencarinya lagi. Chonghai Brahma berkata, "Luota, saya sudah mendengar dari Adinata tentang urusan keluarga Anda. Saya merasa sedih karena Anda mengalami hal seperti itu. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang tuamu dari cengkeraman keluarga Han." Lota langsung tergerak. Terima kasih, kakek." Adinata menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa perkataan kakeknya hanyalah kata-kata yang indah. Sekarang keluarga Brahma tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa melawan keluarga Han dan mengurus urusan keluarga Smith? Chonghai Brahma memandang Luotea sambil tersenyum. "Luotea, kamu juga harus pergi bersama Xiao Chen ke pertemuan 8 keluarga besar ini." Lota sedikit malu. "Tapi, saya khawatir mereka akan menerima saya kembali." Chonghai Brahma berkata, keluarga Han sangat tidak tahu malu sehingga mereka tidak akan pernah berani menghadiri konferensi secara langsung. Ditambah lagi, dengan Adinata melindungi Anda benar-benar aman. Luota mengangguk dan menyetujui Chonghai Brahma. Adinata tahu bahwa Chonghai Brahma sebenarnya ingin Luotea membantu keluarga Brahma dengan melakukan ini. Keluarga Brahma tidak dapat lagi menemukan pembantu dan hanya dapat menghadapi 7 keluarga besar saja. Meski Lota hanyalah seorang anak kecil, memilikinya lebih baik daripada tidak memilikinya. Jadi, Lota pun tinggal di Kastil Aie, menunggu waktu, dan berangkat ke Maroko bersama. Malam itu, keluarga Brahma menjamu Lota dengan standar perlakuan tertinggi, meskipun Lota hanyalah manusia biasa dan gadis yang baru dewasa.
Tapi standar makan malam yang diselenggarakan oleh keluarga Brahma sedikit lebih tinggi dibandingkan saat Anastasia dan orang tuanya datang. Sekitar jam 11 malam, makan malam selesai, dan Adinata serta Lota berjalan kembali ke kamar bersama. Keduanya minum anggur merah. Adinata memiliki kapasitas minum yang luar biasa. Tidak ada perbedaan besar antara minum anggur kecil ini dan tidak minum sama sekali, tetapi wajah Lota merah dan dia sedikit mabuk. Sambil berjalan, Lota tiba-tiba melompat ke arah Adinata dengan genit. "Ih saudara Adinata, kamu menggendongku, aku mabuk." Adinata terkejut, mengira ada binatang yang melompat. "Berhentilah berpura-pura mabuk. Aku belajar seberapa banyak kamu bisa minum terakhir kali. Kamu tidak akan pernah mabuk dengan anggur sebanyak ini. Cepat turun dan jangan manfaatkan aku." Adinata berkata terus terang. Tentu saja dia sangat menghormati orang suci Swiss. Tetapi mereka berdua telah bersama setiap hari akhir-akhir ini dan sangat akrab sehingga tidak masalah jika mereka berbicara dengannya. Lota segera membalas, sepertinya kamu sedang mengambil keuntungan sekarang, kan?" Seluruh tubuh Lota menempel di punggung Adinata dengan sosok Lota. Pria manapun pasti terpesona olehnya. Adinata menelan ludah. Dia tahu bahwa Lota memiliki sosok yang baik, tetapi dia tidak ingin memujinya. Dia berkata, "Kamu sangat berat, aku tidak bisa membawanya." Lota membalas, "Bagaimana bisa? Kamu sangat kuat." Begitu saja, Adinata dengan patuh membawa Lota kembali ke kamarnya. "Kamu bisa tinggal di kamar ini," kata Adinata. "Terima kasih, Kak Adinata." Lota melompat dari Adinata dengan gembira, dan kebetulan melihat timbangan di dalam ruangan, jadi dia berdiri dengan kedua kakinya. Dengan cepat menunjukkan 56 kg. Lota sangat ketakutan sehingga dia segera melompat ke tempat tidur dan menutupi tubuhnya dengan selimut eider daun Islandia yang berharga, seolah-olah dia pemalu dan takut terlihat. Wajahnya tiba-tiba tampak seperti hendak menangis. "Jika Adinata, jangan telepon aku besok, aku tidak akan makan besok." Adinata tersenyum dan berjalan mendekat. Ada apa? Kupikir hanya gadis-gadis dari Tiongkok yang begitu peduli dengan berat badan. Kamu juga tidak gemuk." Luota berkata dengan sedih. Sebelum aku bertemu denganmu, beratku hanya lebih dari 90 pon, dan sekarang beratku 112 pon." Adinata tersenyum dan berkata, Berat badanku hanya lebih dari 10 pon. Kamu masih terlihat cantik dan memiliki bentuk tubuh yang bagus." Lota menutupi kepalanya dan mulai menangis. Berat badan saya bertambah 10 pon. Apakah menurut Anda ini bahasa manusia? Wah, kedua istri Anda hanya berbobot 100 pon. Anda sengaja membesarkan saya menjadi sedikit gemuk. Anda baik-baik saja atau buruknya? Aku tidak akan pernah makan bersamamu lagi. Bab 639. Cinta Hiroshima. Adinata tersenyum dan menekankan kepalanya ke dalam selimut lembut. Tidurlah lebih awal, gadis bodoh. Jangan pernah berpikir untuk melakukan mogok makan. Aku akan datang dan mengajakmu sarapan besok pagi. Adinata tidak punya banyak waktu untuk menghiburnya. Dia kembali ke kamarnya dan ada satu hal penting yang harus dilakukan. Setelah kembali ke kamar, Adinata mengirim pesan ke Qinglong. Bagaimana kemajuannya? Lebih dari 20 hari telah berlalu, dan Qinglong belum mendapatkan obat ajaib peningkat tubuh keluarga Miyamoto. Aku bahkan belum melihat serum Mirakuru. Menurut Qinglong, Miyamoto Masaki semakin mempercayainya. Namun meski begitu, Qinglong masih belum mengetahui lokasi penyimpanan obat ajaib tersebut. Miyamoto Masaki hanya memberikannya kepada Qinglong satu kali, hanya untuk menguji seberapa jauh jangkauan kekuatan tempur terkuatnya, dan dia tidak pernah memberikannya lagi setelah itu. Dengan cara ini, Qinglong tidak akan bisa diam-diam membawakan obat ajaib ini kepada Adinata. Pertemuan 8 keluarga besar akan terjadi dalam sekejap. Saat itu, di Maroko, Adinata dan Miyamoto Masaki pasti akan berhadapan langsung. Adinata tidak ingin dipukuli berkeping-keping oleh Miyamoto Masaki. Hingga pukul 5 keesokan paginya, Adinata masih belum mendapat balasan dari Qinglong. Saat ini, di negara kepulauan, tepat pukul 10 malam. Ketidakjelasan kecil Adinata dan Lota di kastil Inggris baru saja berakhir, dan malam besar yang membingungkan di sini baru saja tiba. Bagi masyarakat di negara kepulauan, bulan Oktober merupakan berkah bagi mereka yang bernafsu. Karena negara kepulauan ini dianggap sebagai salah satu negara dengan daun merah terindah di dunia, Oktober adalah waktu terbaik untuk menikmati daun merah. Saat ini, Miyajima, tempat terbaik di negara kepulauan untuk menikmati dedaunan merah, berada di barat daya Hiroshima. Seorang wanita dengan temperamen memukau dan wajah menawan mengenakan selendang dan mengagumi warna musim gugur di sekelilingnya. Meski sudah malam, entah cara apa yang digunakan, seperti halnya ribuan kunang-kunang di setiap pohon daun maple, bercak merah masih terlihat jelas. Apalagi daun merah terus berjatuhan dari pohonnya. Itu jatuh pada tubuh halus wanita ini dan rambutnya yang hitam dan halus. Di belakangnya, berdiri seorang pria jangkung dengan rambut panjang. Itu adalah Qinglong. Wanita ini tak lain adalah istri Masaki Miyamoto, Rika Matsushima. Matsushima Rika berbalik dengan lembut, memandang Qinglong yang tampan dan tinggi sambil tersenyum, dan berkata, di sini terlalu sepi, ayo putar lagu dan dengarkan."
King Long segera mengeluarkan ponselnya. Dia, lagu apa yang ingin guru dengarkan? Matsushima Rika berkata dengan wajah menawan. Ini Hiroshima, dan kamu orang Tionghoa. Ayo mainkan musik Tiongkok, Hiroshima Amor. Cinta Hiroshima. Lagu ini sudah tidak asing lagi bagi orang-orang yang lahir pada tahun 1970-an dan 1980-an di Tiongkok. Merupakan lagu cinta yang sangat populer pada tahun 1997 dan 1998. King Long juga telah mendengarnya, dan dia tahu bahwa ini bukanlah lagu cinta yang sederhana, tetapi lagu tentang perselingkuhan. Bercerita tentang seorang wanita menikah yang jatuh cinta dengan seorang pria selama 24 jam, kemudian putus dan kembali ke keluarganya untuk melanjutkan hidupnya. Karena lagunya memiliki melodi yang indah, saya yakin hanya sedikit pendengar yang mengetahui bahwa itu adalah lagu tentang one night stand. King Long memikirkannya dengan hati-hati dan berpikir dalam hati, apakah ada motif tersembunyi bagi Matsushima untuk menyanyikan lagu ini? Dia diam-diam berusaha menyenangkan Matsushima Rika baru-baru ini, mengikuti beberapa hobi Matsushima Rika yang diberikan oleh Shuan Brahma. Sikap Matsushima Rika terhadap King Long semakin baik, dan sekarang dia sering memanggilnya dari Miyamoto Masaki dan memintanya untuk melindunginya. King Long tidak pandai merayu wanita, jadi dia tidak pernah tahu apakah Matsushima Rika tertarik padanya. King Long menemukan lagu itu dan menekan tombol putar. Kamu seharusnya sudah menolakku sejak lama dan seharusnya tidak membiarkan pengejaranku. Aku tidak punya cukup waktu untuk mencintaimu dengan baik. Aku seharusnya sudah berhenti bermain game romantis sejak lama. Melintasi batas moral, kita berjalan melewati zona cinta terlarang. Mendengarkan lagu ini, Matsushima Rika mengulurkan tangan halusnya untuk menangkap daun merah yang jatuh dari pohon. Dia membungkus dirinya dalam cuaca dingin dan menghela nafas. 25 tahunku seharusnya dihabiskan bermain ski di Swiss, mengendarai balon udara di Albuquerque, membuat makanan penutup, dan menikmati hidup satu sama lain dengan pria yang kucintai. Saling memberi makan. Daripada berdiri sendirian di malam yang dingin ini, diam-diam mengamati dedaunan merah yang berguguran. Matsushima Rika tiba-tiba menatap King Long dengan mata menawan. King Long, tahukah kamu kenapa aku sudah lama tidak punya anak dengan suamiku? King Long masih memiliki ekspresi serius dan jujur seperti biasanya dan berkata, apakah karena kamu memiliki pria lain di hatimu? Matsushima Rika tersenyum. Apakah kamu berbicara tentang Shuan Brahma? Aku tidak menginginkan pria jahat itu lagi. Saat aku bersamanya, aku memang sangat bahagia. Tapi aku juga tahu bahwa dia tidak akan menikah denganku. Kami hanya bermain-main saja. Alasan kenapa aku tidak melahirkan anak Miyamoto Masaki adalah karena di dalam hatinya, aku berada di urutan kedua. Di matanya, dia hanya memiliki serum Mirakuru sialan itu. Aku tidak sebaik obat. King Long juga kaget dengan kata-kata Matsushima Rika. Serum Mirakuru adalah suatu prestasi yang dapat mempengaruhi seluruh umat manusia. Anda seorang wanita, tetapi Anda cantik dan memiliki bentuk tubuh yang baik. Ada banyak wanita seperti Anda di dunia. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan serum Mirakuru yang hebat? Jika itu King Long, dia pasti akan menaruh serum itu di depan seorang wanita tanpa ragu-ragu, bahkan jika wanita itu adalah istrinya. Matsushima Rika tiba-tiba berjalan menuju King Long. Saat dia mendekat, aroma dari tubuhnya langsung mengenai lubang hidungnya. Matsushima Rika bertanya dengan wajah menawan. Apakah semua pria di dunia menghargai kekuatan dan mengutamakan impian dunianya? Apakah itu sama bagimu? Saat mengucapkan kalimat kedua, Matsushima Rika justru mengulurkan tangan rampingnya dan mengaitkan kemeja putih yang dikenakan King Long di dalamnya. Ini adalah tindakan yang sangat provokatif. King Long melihat bahwa Matsushima Rika tampak sedikit bersemangat, dan berkata dengan cepat, Tidak, aku akan mengutamakanmu. Setelah mendengar ini, Matsushima Rika sangat bahagia, dan kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Kamu tidak ingin menguasai dunia? King Long berkata, kamu adalah duniaku. Aku hanya ingin memerintahmu. Hahaha. Matsushima Rika tertawa dan berkata dengan wajah menawan, jika suamiku mendengar apa yang kamu katakan, kamu mungkin akan dieksekusi. Suamiku sangat memujimu akhir-akhir ini. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mempromosikanmu menjadi miliknya. Prajurit paling terpercaya, tapi kamu menyukai wanita majikanmu? King Long sudah tahu dari Shuan Brahma wanita seperti apa Matsushima Rika itu. Jadi dia yakin Matsushima Rika tidak akan melakukan ini. Kalau tidak, setelah King Long mengucapkan kata-kata ini tadi, Matsushima Rika seharusnya marah bukannya senang. King Long meraih pinggang ramping Matsushima Rika, memeluknya di depannya, dan berbisik, saya bisa bekerja keras untuk Miyamoto sama, tetapi orang yang mendukung kerja keras saya adalah Miyamoto. Nyonya, kamu. Bab 640. 8 Pertemuan Keluarga Besar. Malam itu, saat Masaki Miyamoto masih di laboratorium, mempelajari serum Mirakuru miliknya. Dia tidak tahu bahwa istrinya Matsushima Rika sudah tidur bersama King Long. King Long memeluk bahu putih mulus Matsushima Rika dan berkata, Miyamoto sama hanya memberi saya percobaan obat ajaib untuk meningkatkan kebugaran fisik saya 1 kali. Setelah itu, saya selalu merasa masih belum puas. Saya memintanya kepada Miyamoto sama, tetapi Miyamoto sama menolak memberikannya kepada saya.
"Nyonya, bisakah Anda mengambilkan saya obat itu?" Matsushi Marika kesal saat mendengar penelitian Miyamoto Masaki. Dia memutar matanya ke arah King Long dan berkata, mengapa kamu menginginkan benda itu?" King Long tidak tahu harus menjawab apa. Jadi dia hanya bisa melihat Matsushi Marika dalam pelukannya dengan bodoh. Matsushi Marika tiba-tiba tertawa, dan menekankan jari rampingnya ke hidung King Long yang menjulang tinggi. "Oh, kamu orang jahat. Aku tahu kenapa kamu menginginkan obat itu." King Long tersenyum, tidak berkomitmen. Matsushi Marika menyeringai dan berkata, oke. Diam-diam aku akan menjemput kalian berdua." "Terima kasih, Bu." King Long sangat senang karena tugas yang diberikan oleh Adinata akhirnya bisa diselesaikan. 2 hari lagi berlalu, dan tak lama kemudian tanggal 10 Oktober tiba. Adinata, Lotta, Tian Brahma, dan Chonghai Brahma terbang ke Chefchaouen, Maroko. Kali ini, Chonghai Brahma datang ke pertemuan 8 keluarga besar. Alih-alih membawa ayah Adinata, ia malah membawa kedua cucunya. Hal ini menunjukkan bahwa serah terima keluarga Brahma selanjutnya akan langsung diserahkan kepada generasi ketiga. Chefchaouen adalah kota berwarna biru dan putih yang terlihat sangat mirip dongeng. Tidak ada yang menyangka akan ada kota pegunungan yang begitu indah di negara Afrika. Namun, setelah tiba di sini, tidak ada orang seperti Adinata yang datang ke sini untuk melihat pemandangan. Pada hari ini, orang-orang dari 8 keluarga besar telah tiba di Chefchaouen, dan setiap keluarga memiliki tempat tinggal sendiri di sini. Keluarga Brahma juga sudah lama membeli rumah dengan lokasi yang bagus. Saat ini, semua orang di keluarga Brahma ada di rumah ini. Setelan Tian Brahma lurus dan sangat formal, dan dia terus melihat ke cermin untuk merapikan penampilannya. Sekarang jam 9. Konferensi dimulai jam 10. "Kakek, bisakah kita berangkat ke sana lebih awal?" Tian Brahma memandang Chonghai Brahma, sudah siap untuk pergi. Adinata tahu kakeknya sedang tidak enak badan. Tempat konferensi pasti tidak senyaman kediamannya sendiri. Lebih baik menunggu di sana terlebih dahulu daripada tinggal di rumah sebentar. Adinata berkata, di tempat konferensi hanya berjarak 5 atau 6 menit berjalan kaki dari sini. "Apakah Anda perlu menunggu 1 jam sebelumnya?" Apa yang dilakukan Tian Brahma sangat rendah hati. Tian Brahma membalas, "Tahukah Anda bahwa 7 keluarga besar lainnya akan mengincar kita di konferensi hari ini? Jika kita pergi lebih awal, kita dapat membangun hubungan yang baik dan menunjukkan sikap kita. Ini adalah peristiwa besar yang dapat menyelamatkan kelangsungan hidup dari keluarga. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara." Adinata mendengus dingin, "Kamu sangat naif. Hanya ada 1 jam sebelum konferensi. Apakah menurut Anda waktu yang singkat ini dapat mengubah pikiran mereka?" Tian Brahma, "Jikamu." "Oke, berhentilah berdebat." Chonghai Brahma tiba-tiba berbicara. Dia terbatuk 2 kali lagi dan berbicara dengan sederhana dan singkat. "Ayo berangkat jam 8:30. Tian Brahma dan Adinata tidak berbicara lagi. Adinata melihat ponselnya lagi. Dia merasa sedikit cemas, bukan karena dia takut menghadapi orang-orang dari 8 keluarga besar. Sebaliknya, Adinata belum mendapatkan obat ajaib yang dicuri King Long dari keluarga Miyamoto. Karena King Long juga akan mengikuti Miyamoto Masaki ke Maroko untuk menghadiri konferensi tersebut, keduanya sepakat untuk mencari tempat untuk berdagang ketika mereka sampai di sini. Saat ini, Masjid Chefchaouen Bou Zafar. King Long menemani Miyamoto Masaki ke masjid. Berbeda dengan keluarga Park yang percaya pada Yesus Kristus, keluarga Miyamoto tidak memiliki iman, atau percaya pada dewa manapun, sehingga mereka pergi ke kuil manapun. Setelah keluar dari masjid, Masaki Miyamoto melihat ke arah waktu. Sekarang jam 9:10, saatnya bersiap-siap dan berangkat. Hari ini, aku akan menghajar bocah Chuan Brahma itu di depan 8 keluarga besar. Saat ini, Miyamoto Masaki masih mengira bahwa Chuan Brahma lah yang mengalahkannya dalam permainan hari itu. Tapi King Long tidak mengucapkan sepatah kata pun, sangat mengkhawatirkan Adinata. Karena Chuan Brahma masih berada di medan perang India-Pakistan, Miyamoto Masaki akan segera mengetahui bahwa Adinata lah yang mempermalukannya hari itu. Ketika saatnya tiba, mereka berdua pasti akan bertempur sengit. Ini adalah pertama kalinya Adinata menghadiri konferensi tingkat atas. Akan sangat memalukan jika dia dipermalukan di depan 8 keluarga besar setelah tiba. King Long tidak akan pernah membiarkan tuannya melakukan ini. Jika Miyamoto Masaki mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya untuk mengalahkan Adinata, tidak ada yang perlu dikatakan. Namun kenyataannya, Miyamoto Masaki hanyalah pemain kelas 3. Dia mengandalkan obat ajaib untuk meningkatkan kemampuan fisiknya untuk mengalahkan Adinata dengan mantap. Pada saat ini, King Long diam-diam mengeluarkan kantong plastik transparan kecil dari sakunya. Ada 2 pil di dalam tas. Kedua pil ini adalah obat ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan dan pertahanan tubuh. Hal ini dicapai dengan King Long mengorbankan penampilannya dan merayu istri Miyamoto Masaki. King Long melihat petak bunga di pintu masjid. Jadi King Long ingin melemparkan tas kecil itu ke petak bunga dan kemudian memberitahu Adinata untuk mengambilnya. Namun, saat hendak melempar tas kecil itu ke petak bunga, tiba-tiba seekor kucing berwarna oranye melompat keluar dari petak bunga, menyambar tas kecil itu di mulutnya, lalu lari sambil bersuara, "Brengsek!" King Long terkejut.
Obat yang akhirnya saya dapatkan ternyata diambil oleh seekor kucing. Apa yang salah? Miyamoto Masaki memperhatikan perubahan ekspresi Qinglong. Beraninya Qinglong mengatakan yang sebenarnya pada Miyamoto Masaki. Dia berkata cepat, oh, tidak apa-apa. Namun, aku merasa sangat bersalah. Jika Adinata mempunyai awal yang buruk karena kesalahannya sendiri, itu adalah dosa. Tapi sekarang, Qinglong tidak bisa segera mengejar kucing oranye itu. Jadi dia hanya bisa dengan cepat dan diam-diam mengirim pesan kepada Adinata. Tuan, saya berada di Masjid Buzafar, dan obat yang saya siapkan untuk Anda baru saja diambil oleh seekor kucing oranye. Opo-opo? Adinata pingsan saat menerima pesan teks ini. Seekor kucing oranye mengambil obat ajaib keluarga Miyamoto? Apakah kucing ini ingin menjadi harimau? Atau ingin menjadi binatang pemakan elemen di dunia Marvel? Jika kucing ini meminum obatnya dalam satu gigitan, tubuhnya akan meledak atau menjadi tak terkalahkan. Bergantung pada. Adinata bergegas keluar kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kucing sangat cepat. Adinata harus segera ke masjid dan menemukan kucing oranye ini. Hei, konferensinya akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Melihat Adinata hendak pergi, Tian Brahma segera mengejarnya dan berkata. Adinata berkata, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Saya akan kembali sebentar lagi. Tian Brahma mendengus dingin, berjalan menuju Chonghai Brahma, dan berkata, kakek, saya pikir saudara ketiga melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Sebelum datang ke sini, dia selalu bertingkah seolah dia hebat. Apa gunanya berbicara lebih banyak? Dia bahkan tidak berani memasuki pintu konferensi. Lota segera merasa kasihan pada Adinata. Saudara Adinata bukanlah orang seperti itu, dia sangat berani, dia adalah orang paling berani yang pernah saya lihat. Dia tidak akan takut pada orang-orang dari 7 keluarga lainnya.